Ya, jazakumullah Ustadz atas penjelasan dari isi surat Al-Ahzab di pagi hari ini. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Bagi peserta yang mau bertanya langsung dengan Ustadz, bisa langsung atau menekan raise hand, atau apabila mau melalui chat nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz. Apa ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Dipersilahkan. Baik, kita langsung ke chat ya Ustadz, pertanyaan chat. Ustadz, bagaimana dengan pesta pernikahan yang memadukan adat dan Islam? Baik, jadi sebenarnya adat itu tidak dilarang, ya. Selama adat itu tidak bertentangan dengan Islam, ya. Apalagi masyarakat Sumatera Barat itu sudah punya pegangan dalam hal ini, ya. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah, ya. Anda kan yang di Sumatera Barat, insya Allah paham. Maka seharusnya semua seperti itu. Ya. Jika tidak ada aturannya, maka ya sebisa mungkin lah ya. Memang sulit ya, memang ribet memang ya. Ribet pernikahan ketika tidak dijalani sesuai dengan syariat Islam, ya. Ya artinya kalau memang memungkinkan dia istilahnya menghapus semua adat-adat yang ditimpakan kepada dia, bisa ya sebaiknya itu semua dilakukan, ya. Tapi kalau dampak ya menentang ataupun tidak mengikuti adat itu, kemudian suasana menjadi kacau balau misalnya, ya. Pernikahan kemudian dibatalkan, ya. Kemudian harus menikah istilahnya melarikan diri, ya. Kemudian hubungan anak dengan orang tua menjadi terputus, ya. Ini tidak sedikit ya, gara-gara apa? Gara-gara ya, sebelumnya tidak dipersiapkan, ya, bahwa pernikahan ini ya tidak boleh mengandung ya adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat. Maka apabila tidak bertentangan dengan syariat, ya silahkan saja. Ya. Jadi apakah pernikahan harus di gedung, ya misalnya, ya. Jadi memang di balik adat ini ada yang sifatnya afdaliyah, ya, yang hal-hal yang lebih utama antara yang enggak lebih utama, ya. Misalnya yang afdaliyah itu hendaknya walimah itu tidak dihadiri oleh orang-orang yang kaya saja, istilahnya jet set, ya. Mentang-mentang dirinya artis, yang diundang hanyalah orang-orang tertentu saja, ya. Orang-orang yang istilahnya kelas bawah nggak boleh ya hadir di tempat ini. Kalaupun hadir nanti dibuatin walimah khusus, ya. Nah, kalau dilakukan seperti ini boleh nggak? Ya boleh, tapi jadi kurang afdol, ya. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik walimah yang dihadiri baik oleh kelompok orang-orang miskin maupun kelompok orang-orang kaya. Ini khusus pejabat, yang ini untuk masyarakat bawah, itu mengurangi keafdaliyahan, ya, di dalam sebuah pernikahan, ya. Sebelum nikah ada adat, ya, mengajak umat baca Quran 30 juz, ya.
dibagi-bagi. Kalau yang diundang 60, maka 60 itu baca Quran sesuai dengan juz-juz yang ditentukan, sehingga di sini ada 2 kali hatam berjamaah istilahnya. Dulu nggak ada zaman Rasulullah. Kalau mau dilakukan boleh ya boleh. Ya, ya. Nggak dilakukan ya boleh juga. Ya. Ya. Yang namanya adat ya dilakukan ya silakan. Nggak dilakukan jangan dikomentari juga. Wah itu ya pernikahannya kurang Qurani. Kenapa? Karena sebelum pernikahan tidak mengadakan khatmul Quran misalnya. Nah, ini berlebihan ya. Ya. Segala yang adat ya adat ya. Ya, persis seperti orang ngomong shadaqallahul azim kalau habis tilawah. Mau ngomong ya boleh, nggak ngomong ya boleh. Nggak usah dikomentari, nggak sopan kamu habis baca Quran kok nggak baca shadaqallahul azim. Karena shadaqallahul azim itu lebih kepada bersifat memuji Allah ya. Jangan berlebihan juga. Wah kalau shadaqallahul azim bid'ah ya. Jadi segala yang netral ya hukumi netral ya. Sedangkan yang nggak sesuai gimana apa aja nggak sesuai ya nggak sesuai misalnya baru juga mau nikah dibatalin sama orang tua. Kenapa? Karena secara adat nggak sesuai ya. Ya. Kalau orang Jawa itu biasanya ada adat namanya weton ya. Bukan waton ya, waton tanah air, weton. Jadi ada hitungannya ya. Kamu lahir bulan apa? Ya, calon suami bulan apa? Istri bulan apa? Tahun berapa? Hari apa? Ya. Dan hitung-hitung, wah nggak sesuai ini. Ya. Ya. Menurut harinya nggak sesuai, bulannya nggak sesuai. Ya. Bisa-bisa ini karena nggak sesuai, nanti rumah tangganya nggak berjalan dengan baik. Wah ini yang harus ditolak ya. Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din ya. Pernikahan itu yang paling utama memperhatikan kesolihan ya. Kesolihan laki-laki, kesolihan perempuan, nggak ada tuh weton-wetonan ya. Ya, lagi-lagi memang ya penting bersikap bijak juga ya. Ya. Namanya orang tua kalau ditentang ya dia membela diri ya. Artinya seorang anak harus bisa merayu dengan baik ya. Ya, merayu melakukan pendekatan yang baik ya. Jangan sampai ketidaksetujuannya dengan adat ini ya terlalu vulgar ya. Namanya orang tua ditentang nggak mau ya. Jadi kalau bisa melakukan pendekatan yang baik, insya Allah ya adat hal-hal seperti itu insya Allah selesai, bisa tidak diikuti tanpa harus berdampak ya. Ya. Ya, apalagi misalnya sebelum nikah harus dimandiin, mandi kembang. Ya. Calon perempuan pakai kekembenan. Ya. Dilihat banyak orang. Waduh, ya menurut adat itu nggak apa-apa, itu bagus ya. Biar terjaga dari ini, dari itu, dan seterusnya. Ya. Ya. Maka seperti ini tidak bisa. Karena segala yang mengandung unsur-unsur akidah harus dihindarkan. Ya. Nanti harus nginjek telur ya. Ini juga pasti ada unsur akidahnya ya. Jadi begitulah ya insya Allah ya. Uruf itu sebenarnya dibenarkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan akidah ya. Ya, ya istilahnya masih nyambung dengan akidah ya. Baik insya Allah ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, untuk peserta yang mau bertanya langsung untuk Ibu Dwi Woro, dipersilakan. Ya, Ibu Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz atas pencerahannya pagi ini. Saya mau tanyakan ini Ustadz,
surat yang mengalami an-nasakh ya, yang tadi kan dikatakan surat Al-Ahzab ya, saya baru tahu nih Ustaz bahwa ada surat yang memang mengalami an-nasakh dalam artian pengurangan jumlah ayat tadi. Nah itu apakah ada lagi surat selain surat Al-Ahzab, dan apa ada nggak keterangan gitu Ustaz kenapa mengalami pengurangan dalam jumlah ayat tersebut gitu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallah. Baik, alhamdulillah ya, kaji kita telah memberi satu pencerahan baru bahwa Al-Ahzab adalah surat yang pernah mengalami ya an-nasakh besar-besaran. Ya, karena memang tidak ada penjelasannya kenapa ya, saya juga nggak bisa menjelaskan ya. Yang jelas biasanya ya an-nasakh itu secara akidah mengandung mengandung ajaran agar orang beriman di dalam berinteraksi dengan wahyu Allah itu pakai iman, jangan pakai selera. Ya. Jadi siapa yang pakai selera nggak nyambung biasanya, ya. Marah ya. Kenapa kayak dirubah-rubah? Ya. Namanya wahyu ya, tetap wahyu gitu. Ya. Siapa mereka? Allah sebut orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi lah yang penentang utama daripada an-nasakh. Ya. Karena memang dengan adanya hukum nasakh ya, itu secara otomatis berlaku apa? Taurat otomatis nggak berlaku setelah datangnya Al-Quran. Itulah yang tidak mereka kehendaki. Umat Islam nyantai aja. Mau nasakh total, sami'na Allah. Nggak masalah. Jadi tujuannya ya tidak ada lain untuk menunjukkan keimanan yang utuh terhadap wahyu Allah. Mau dinasah, mau nggak dinasah, alam nasakh. Karena itu di ayat An-Nasakh Allah ingatkan dengan firman-Nya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya. Kenapa Allah nggak boleh menasakh ya? Mau nasakh total, mau nasakh cuma mengganti ya. Padahal dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Alhamdulillah kalau bagi kita nggak ada masalahnya. Ya, jangankan ininya ya, jangankan apa istilahnya, isinya apa dan seterusnya ya. Bunyi-bunyi ayatnya pun ya semakin tidak pernah teringat lagi oleh para sahabat. Ya. Memang rasanya kita ingin tahu ya. Kasih contoh dong satu ayat aja yang sudah dinasakh itu bunyinya seperti apa. Ya. Apalagi isinya bikin nggak tahu lagi. Ya. Nah memang ketika sudah dinasakh ya, manusia itu udah nggak berdaya. Ya. Ibarat orang menghafal kalau udah lupa ya, itu mau dipancing dengan mengulang ayat dari depan nggak ketemu-ketemu. Apalagi nasakh, sekedar lupa aja. Kalau sudah lupa ya sudah nggak ketemu. Kecuali mungkin besok baru ketemu atau nanti sejam lagi ketemu. Tentu tidak ada selain Al-Ahzab yang pernah mengalami seperti ini. Ya. Yang lain nasakhnya sifatnya hanya mengganti. Ya. Apa yang ada An-Nisa diganti dengan ada yang di An-Nur. Apa yang ada di Baqarah bahkan diganti dengan yang ada di Al-Baqarah. Ya. Yang di Al-Baqarah diganti dengan Al-Baqarah juga. Ya. Secara umum begitu pembahasan nasakh yang memang di dalam Ulumul Quran bab ini ada pembahasan khusus tentang apa yang disebut dengan an-nasikhu wal mansukh ya, yang ayatnya ada di surat Al-Baqarah, nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam.
Ya, jazakumullah Ustadz atas penjelasannya. Baik Ustadz, masih ada satu yang mau bertanya Ustadz, Ibu Haryekti. Silakan Ibu Haryekti, apabila mau bertanya dengan Ustadz dipersilahkan. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Salam. Sehat terus ya Ustadz, jazakallah khair atas segala pencerahannya, Masya Allah. Jadi yang pengen saya tanyakan Ustadz, kalau tadi disampaikan surat Al-Ahzab itu hampir mirip dengan surat An-Nur terkait dengan ayat-ayat rumah tangga yang berkaitan dengan peperangan, sehingga rumah tangga itu menjadi basis atau fondasi bagi persiapan untuk menghadapi kekuatan kufar di luar gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kondisi para sahabat Rasul dan para sahabat yang saat itu sebenarnya sangat sibuk gitu ya dalam memperjuangkan Islam. Yang ingin saya tanyakan, kesibukan mereka itu kan sangat luar biasa, baik di dalam maupun di luar, bahkan kalau misalkan peperangan juga sampai berhari dan berbulan ya. Bagaimana mereka dalam proses pendampingan anak-anak dan keluarganya gitu, sehingga walaupun mereka tetap keluar berjihad fisabilillah, tapi keluarganya Masya Allah gitu, generasi yang terbentuk. Jazakallah Ustadz. Masya Allah ya. Biasa pertanyaan. Inilah pentingnya ya, mempelajari dan menjalankan Islam secara kafah. Atau istilah lain, inilah pentingnya menjalankan atau sebelumnya memahami syumuliyatul Islam. Jadi dalam prinsip masyarakat Islam ada istilah begini ya. Al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak lingkungannya. Jadi ketika lingkungan itu sudah dibentuk dengan nilai-nilai keislaman dengan baik, ya, mulai lingkungan terdekat rumah tangga, lingkungan berikutnya ya, masyarakat. Ustadz, suaranya kecil sekali Ustadz, mohon maaf. Sinyalnya. Jadi dalam prinsip Islam ya, manusia itu disebut adalah ibnu bi'atihi, anak lingkungannya. Maka ketika lingkungan manusia itu diislamisasi semua, ya, di rumah suasananya Islam, di masyarakat suasananya Islam, di masjid suasananya Islam, di pasar suasananya Islam, maka anak sudah langsung mengambil tarbiyah Islam itu dari lingkungannya. Ya. Kedua, diambil dari sistem yang dibentuk. Ya. Ibaratnya di sebagian masyarakat, ya, kalau anak nggak bisa baca Quran, itu terasa aib. Ini sebetulnya sebuah sebutlah adat Islamiyah yang bagus, ya. Di zaman sahabat bukan saja baca, ya. Anak itu memang harus hafal, adatnya begitu. Anak itu harus hafal, anak itu harus paham, ya, karena memang lingkungannya seperti itu. Dan pelaku-pelaku pendidikan Islam itu ada di mana-mana, ya. Anak di rumah, pendidik keislaman utamanya adalah kedua orang tua, wabil khusus ibu. Ketika di masjid sudah ada di sana. Ketika di sekolah di sana sudah ada. Dan Islam berhasil menjadikan pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang kebutuhan pokok bagi umat. Ya. Ibaratnya seperti air, api, rumput itu dalam Islam dikatakan syuraka, ya, milik bersama, sehingga nggak boleh
ada air yang dijual dengan harga mahal, ada api yang dijual harga mahal. Karena jangan sampai ada anggota masyarakat yang nggak bisa menjangkau, ya, jangkau harga air, harga api, maksudnya di sini listrik, ya, ataupun harga pangan, ya. Pendidikan juga demikian, ya. Dalam masyarakat Islam, ya, pendidikan itu milik semua manusia, ya. Yang miskin, yang kaya, semuanya harus, ya. Jadi tanggung jawab negara sepenuhnya, ya. Negara itu proaktif, ya. Mana ini yang belum bisa menikmati pendidikan, ya. Jadi bukan sifatnya yang mau ayo, yang nggak mau udah silahkan, ya. Yang punya harta ayo, yang nggak punya udah sabar aja. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Karena Islam tahu bahwa generasi yang berilmu itu adalah kunci kokohnya masyarakat Islam. Jadi nggak boleh ada anggota masyarakat yang tidak berilmu, ya. Jadi kita jangan membayangkan kehidupan para sahabat, ya, seperti kehidupan kita sekarang, ya. Yang kita lihat tidak saja dalam dunia pendidikan yang beda kemana-mana, ya. Dalam apa aja beda, ya. Ya. Setiap manusia kan pasti dekat dengan masjid, ya. Dalam Islam, ya, kalau saja, ya, kalau saja orang itu mengandalkan dari masjid, ya, maka orang itu sudah terbentuk keilmuan yang luar biasa, ya. Maaf, saya punya pengalaman ini, ya. Kota Surabaya tahun 70-an, ya, itu memang banyak masjid-masjid yang menyediakan sarana-sarana pembelajaran, ya. Kalau saya, alhamdulillah, Allah berikan pemahaman Al-Quran, pemahaman bahasa Arab, ya, bisa saya katakan itu 90% saya dapatkan dari fasilitas masjid yang ada saat itu, ya. Inilah yang tidak ada saat ini, ya. Sehingga itulah yang dialami oleh para sahabat, ya. Bahkan para sahabat yang jauh dari Madinah itu Rasulullah memberi kesempatan, ya. Ayah yang mau belajar boleh nginep di sini untuk sebulan, nanti tiap hari belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, ya, kalau ibu-ibu baca misalnya di perang Badar, ya, itu kesadaran keislaman manusia saat itu sudah terjadi di usia sebelum baligh, ya. Jadi usia 7, usia 10 itu semangat, ya, semangat untuk istilahnya berkorban demi Islam itu udah luar biasa, ya. Sehingga kita misalnya mengenal Umair bin Abi Waqqas, ya. Jadi dia menyelinap di pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sementara umurnya masih anak-anak, masih 7 apa 8 tahun, ya. Karena menyelinap, dia mikir begini, wah kalau saya ketahuan Rasulullah pasti saya diusir nih, ya. Benar ketahuan. Maka dia tegur kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, itu adikmu masih anak-anak, ya. Nggak boleh dia ikut ini dulu, ya. Akhirnya disuruh pulang. Disuruh pulang, nangisnya yang istilah sekarang kejer-kejer, ya. Sampai Sa'ad bin Waqqas nggak tega, ya Rasulullah, ini anaknya nangis sedih sekali, saya nggak tega. Rasulullah pun nggak tega juga, ya. Ya udah silakan ikut deh. Ya. Ada juga Ubadah ibnu Samit, ya. Jadi menyelinap di barisan para sahabat itu dengan jinjit, ya, supaya kelihatan nih saya udah gede nih. Tapi Rasulullah teliti, ya. Nah, itu anak jinjit itu, ya, kelihatannya doang gede, ternyata jinjit, panggil, ya, suruh pulang, ya. Nggak mau suruh pulang, ya. Akhirnya harus ikut juga, ya. Jadi
pendidikan didapatkan di mana-mana ya, bukan di bangku sekolah ya. Inilah yang harus menjadi cita-cita kita. Alangkah sedihnya umat Islam ya, di tempat pendidikan aja belum tentu mendapatkan pendidikan yang baik ya. Di masjid saja belum tentu mendapatkan pendidikan ya. Mungkin juga di rumahnya, apalagi di kehidupan masyarakatnya ya. Inilah yang insya Allah, kalau insya Allah dengan mempelajari Al-Quran terus-menerus ini, sehingga semakin banyak orang yang paham ya, sehingga kita bisa menemukan sistem pendidikan Islam yang harus bisa dijangkau di mana saja ya. Saya perhatikan di Surabaya tahun 70-an itu, selain di masjid ya, setiap rumah orang alim itu pasti menyediakan waktu ya. Orang alim ini ahli fikih, dia sudah mengumumkan siapa yang ingin belajar fikih ke saya tiap ba'da maghrib hari Selasa ya. Yang di tempat ini pakar misalnya Ihya Ulumuddin, maka dia umumkan setiap habis maghrib di rumah saya setiap hari Kamis ada kajian Ihya Ulumuddin. Sehingga dalam sepekan itu ya itu saya katakan ya, kalau saja kita nggak perlu nyantren di tahun itu insya Allah udah alim semua ya. Ingin belajar tahfidz di kiai ini, belajar bahasa Arab di kiai ini. Jadi semua kiai merasa bertanggung jawab untuk ya mengajarkan ilmunya ke masyarakat ya. Dan inilah seharusnya yang umat bisa menghidupkan kembali, sehingga masyarakat itu kalau tidak berpendidikan betul-betul salahnya sendiri ya. Tapi saat ini kalau umat Islam nggak berpendidikan ya, kita masih bisa banyak alasan ya. Lingkungan nggak kondusif, apalagi nggak ada biaya ya, apalagi ya gurunya tidak standar, wah banyak banget ya. Baik, itu insya Allah ya gambaran pendidikan dalam Islam. Allah. Jazakumullah Ustadz atas penjelasannya dari pertanyaan peserta. Masih bisa satu lagi nggak Ustadz? Ya, silakan. Ya, ini ada yang mau bertanya langsung Ustadz dari Ibu Nida. Ya, silakan Ibu Nida. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Ustadz sebelumnya tidak menyalakan video karena sinyalnya Ustadz. Baik, ya sangat maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya tertarik tadi bagaimana keluarga itu luar biasa bisa menjadi basis ya tadi Ustadz ya, tempat terbaik untuk mendidik generasi gitu Ustadz yang tapi bagaimana kondisi rumah tangganya itu rusak gitu Ustadz, maksudnya karena perceraian atau mungkin ada masalah misal perselingkuhan, ya. Nah itu apa yang terjadi gitu Ustadz pada mental anak gitu ya Ustadz ya, dan bagaimana memperbaikinya supaya bisa menciptakan generasi itu Ustadz yang Quran. Ya. Terima kasih Ustadz. Afwan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini jawabannya mirip seperti yang tadi ini tentang pendidikan ya. Jadi ketika anak itu katakan tidak mendapatkan dari rumahnya ya, maka otomatis dia masih dapat dari lingkungannya ya. Masih dapat dari para ulamanya ya. Karena dalam Islam ketika seorang itu menjadi ulama, dia harus jemput bola ya. Ayo siapa mau belajar ya. Karena apa? Karena penanaman dalam Islam, orang alim itu baru hebat kalau dia mau mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya. Dia masih bisa dapat dari masjidnya ya. Di masjid ya.
Ya, walaupun sekarang tidak banyak ya, di Masjidil Haram itu masih ada, Masjidil Aqsa masih ada ya. Bahwa di masjid itu semua ilmu ada halakohnya, ada pengajiannya ya. Bukan kayak kita sebuah masjid kalaupun ada cuma bahas tafsir doang ya. Tapi kalau di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu ya, dalam satu masjid itu kita tinggal milih ya. Mau ilmu qiraat ada di pojok sana, mau ilmu tafsir ada di pojok sana dan seterusnya. Jadi mustahil ya, kalaupun dalam tanda kutip gagal di rumah keluarga, tapi di luarannya masih banyak. Apalagi di dalam Islam itu ada satu prinsip yang harus diperhatikan ya, baik oleh negara maupun masyarakat ya, istilahnya tidak boleh ada janda yang terlantar ya. Jadi ketika manusia itu mendapat predikat armalah namanya ya, dalam bahasa kita janda, walaupun ya kata janda itu dalam masyarakat kita seperti gimana begitu ya. Padahal kalau dalam Islam ketika ada kata janda itu masyarakat sudah langsung berpikir bagaimana menyelamatkan ini. Sehingga Rasulullah katakan as-sa'i 'alal armalati kal jihadi fi sabilillah ya. Orang yang memperhatikan janda gimana supaya dia tidak terlantar, gimana sampai dia jangan sampai anak-anaknya kehilangan pendidikan, itu pahalanya sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tentu ya begitulah ya, semakin kita belajar semakin kita rasakan betapa dalam kehidupan ini enggak ada, ini enggak ada, itu enggak ada ya. Tapi alhamdulillah kita jadi tahu ya. Yang enggak ada apa aja kita jadi tahu kan ya. Bisa dibayangkan kalau sekedar tahu aja enggak ya. Jika kita tahu jadi sadar, oh ternyata kehidupan kita banyak sistem-sistem Islam yang belum dilaksanakan ya. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan pentingnya jadi manusia itu in kunta tadri fatilka musibatun wa in kunta la tadri fal musibatu a'zamu ya. Ketika kamu semakin tahu Islam ini seharusnya begini ya, maka kamu merasakan betapa hidup umat Islam dalam kondisi musibah ya. Sekedar mendapatkan pendidikan yang sungguhnya Islam ingin pendidikan itu seperti air ya. Seperti air, seperti listrik itu aja belum tercapai sepenuhnya. Ya. Pendidikan mungkin hanya milik orang yang punya duit, orang yang punya kesempatan dan lain sebagainya. Masih banyak orang-orang yang nggak punya kesempatan sehingga nggak menerima pendidikan yang baik. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, maka kamu merasakan betapa umat Islam dalam musibah yang luar biasa. Ya. Dalam sistem pernikahan, dalam tatanan rumah tangga, dalam pendidikan anak dan lain sebagainya. Ya. Wa in kunta la tadri, kalau kamu nggak tahu bahwa Islam seharusnya begini, berarti musibahnya lebih besar lagi. Ya. Ketika tahu minimal jadi cita-cita, ketika tahu minimal jadi doa. Ya. Ketika kita tahu jadi berpikir ya, mana ya supaya bisa terlaksana, kemudian ada upaya katakan gotong royong, ada upaya segera mendukung ketika kita tahu bahwa ada kelompok kaum muslimin yang sedang merintis membangun kehidupan Islam yang asli seperti yang digambarkan oleh Al-Quran ini, sehingga kita tidak perlu memulai perjalanan hidup dari KM 0 istilahnya. Kita langsung aja, oh ini orang sudah sampai di KM 50, ya udah langsung ikut, nggak usah ragu-ragu untuk menjadi pendukungnya dan bergabung di dalamnya, insya Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Baiklah Ustadz, Ustadz itu adalah sesi terakhir di sesi tanya jawab kita.
sebelum kita menutup kajian Al-Ahzab di pagi hari ini, kita akan mendengarkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur al-Islam wal muslimin wansur man nasara hadzal din nasran aziza. Allahumma 'alaika bi a'da'il Islam wal muslimin. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.